di rumah luar biasa. Tetap semangat. Walaupun kita belajar di rumah anak-anakku, tetap semangat. Nah, anak-anakku, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya anak-anakku, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah. Oleh karena betapa kasih-Mu, tuntunan-Mu yang selalu kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, kami akan mau melanjutkan pelajaran kami, di mana pelajaran kami mengajarkan kami bahwa sungguh ajaib kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami. Hanya itu ya Tuhan Yesus, mulai dari awal hingga selesainya pelajaran kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, mari kita siapkan buku cetak kita ya. Buku cetak kita. Buka halaman 46. Buka halaman 46. Di situ halaman 45, bab 5 kejadianku dahsyat ya. Bab 5 kejadianku dahsyat dan ajaib ya. Bab 5 keadaanku dahsyat dan ajaib ya. Anak-anakku sekalian, mari kita baca buku cetak kita. Nah, kita lihat di situ bahwa Raja Daud mengajarkan kepada kita, mengakui di dalam kehidupannya bahwa kasih Tuhan itu dahsyat dan ajaib anak-anakku. Kenapa Raja Daud mengatakan demikian? Karena Raja Daud menyadari di dalam kehidupannya betapa dahsyatnya dan ajaibnya kasih Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dia menyadari bahwa tanpa Allah Raja Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh karena itu anak-anakku, karena penulis Mazmur ini adalah Raja Daud, jadi Raja Daud menyatakan keajaibannya ini di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 17 ya. Jadi kita belajar dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Ini Raja Daud di sini anak-anakku menyampaikan betapa dahsyat kasihnya Tuhan itu di dalam kehidupannya. Nah, mari kita lihat di buku cetak kita. Coba buka buku cetaknya semua anakku di halaman 46 bagian nomor 2 di situ. Raja Daud menggambarkan kejadian Allah melalui Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Dia berkata, betapa tak seorang pun dapat mengetahui bagaimana Allah melalui kehidupan baru dalam rahim seorang perempuan. Tangannya yang ajaib membentuk, membangun, merancang dan memberi kehidupan baru ya, sehingga janin bertumbuh sampai pada waktunya dilahirkan. Allah dengan tangannya sendiri membentuk tulang-tulang, tangan, kaki, kepala, badan dan semua anggota tubuh sehingga sempurna. Tangannya yang mengatur semua sistem di dalam tubuh sehingga berfungsi dengan baik. Allah melakukan semuanya dengan ajaib. Tangannya di sininya huruf besar menandakan Allah. Jadi tangan Allah itu dahsyat
di dalam kehidupan kita. Ya, contoh tangan Allah itu dahsyat bagi kehidupan kita. Ya, pada saat ini anak-anakku, kita mengalami namanya musibah, yaitu wabah corona. Tapi kalau kita yakin dan percaya anak-anakku, sekarang kita dianjurkan oleh Allah menjaga kesehatan dengan cara bagaimana nak? Harus mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, berdiam di rumah, dan makan makanan sehat. Itulah Allah memberikan perintah kepada pemerintah supaya menjalankan tugas ini. Nah, itulah yang kita lakukan pada saat ini anak-anakku. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga apa yang kita alami pada saat ini anak-anakku boleh berlalu, ya, boleh kita lalui. Oleh karena Allah itu dahsyat, ajaib. Kita tidak lihat dengan mata kepala kita sendiri, tetapi dengan mata iman kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita alami pada saat ini adalah dari Allah asalnya. Itulah Raja Daud menggambarkan ini keajaiban Allah di dalam hidupnya. Nah, mari kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 13. Ya, Raja Mazmur mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Sebab engkau yang membentuk aku. Jadi Allah yang membentuk kita melalui orang tua, kita ditenun di dalam kandungan, ya, dihamilkan oleh ayah, oleh ibu, sehingga Allah menjaga orang tua kita, memberikan kekuatan, kesehatan, diajarkan kepada ibu supaya boleh menjaga kesehatannya, menjaga kita di dalam kandungan. Nah, mulai dari dalam kandungan anak-anakku, kita sudah dijaga oleh Allah. Ya, ini Raja Daud menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu sungguh ajaib, sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Olehnya itu anak-anakku, kita yakin dan percaya bahwa Allah itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayatnya yang ke-14, ya, apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Ya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Raja Daud anak-anakku menyadari di dalam kehidupannya, tanpa Allah Raja Daud itu tidak bisa berbuat apa-apa setitik pun. Begitu juga kita anak-anakku, sebagai ciptaan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Namun kita belajar di rumah, tetapi Allah tetap menjaga kita, melindungi kita. Tiap pagi kita dibangunkan, kita bersyukur, Tuhan terima kasih karena saya sudah bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang penuh keberkatan. Ya, saya mau belajar. Kita harus itu anak-anakku, harus senantiasa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu, mari lihat Raja Daud. Raja Daud sangat menyadari bahwa di dalam kehidupannya ini Allah selalu menolong, Allah selalu melindungi dan memelihara, sehingga Raja Daud ini menyatakan ucapan syukurnya kepada Tuhan melalui Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Ini Raja Daud sangat menyadari. Nah, mari anak-anakku kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15 apa yang dikatakan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Raja Daud kata
bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling dalam. Coba lagu tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Ya, tersembunyi di mana, Nak? Ya, kita dijadikan di dalam rahim ibu kita. Ya, tidak ada seorang pun yang lihat. Tapi siapa yang lihat kita? Adalah Tuhan. Jadi inilah Raja Daud mengatakan ucapan syukurnya kepada Tuhan, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ya, inilah ucapan syukurnya Daud, bahwa begitu Allah dahsyat di dalam kehidupannya. Jadi kita juga anak-anakku patut bersyukur, khususnya kita harus bersyukur kepada orang tua kita yang senantiasa mendidik kita, menjaga kita, memelihara kita, khususnya di rumah pada saat ini. Tapi anak-anakku tidak boleh membantah orang tua, karena orang tua ibu selalu katakan adalah wakil Allah di dalam kehidupan kita. Allah sangat menyayangi kita. Begitulah juga ayah dan ibu sangat menyayangi kita. Ya, kasih ibu itu bagaikan matahari yang bersinar, tidak pernah terlambat. Begitulah juga kasih ibu kepada kita. Jadi anak-anakku sekalian, walaupun belajar di rumah, harus sangat menghargai orang tuanya, harus membantu orang tuanya bekerja di rumah sambil belajar. Kita tidak boleh membantah orang tua, karena orang tua adalah wakil Allah. Siapa yang menghormati orang tuanya sangat dikasihi oleh Allah, karena orang ayah dan ibu adalah wakil Allah di dalam kehidupan kita. Bayangkan ini ucapan syukurnya Daud kepada Tuhan. Dia menggambarkan bahwa saya itu dipenuh di bagian bumi yang paling bawah, tidak kelihatan, tidak terlihat tulang-tulang kita. Ya, kan ini tulang-tulang kita tidak kelihatan anak-anakku. Kenapa tidak kelihatan? Oleh karena dibungkus oleh kulit-kulit. Begitulah Allah menciptakan kita. Begitulah dahsyatnya kita diciptakan oleh Allah, karena dikatakan manusia adalah ciptaan yang paling mulia, sempurna. Maka kita diberi tugas tanggung jawab oleh Allah kepada kita, khususnya harus menghormati orang tua, karena orang tua itu adalah wakil Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus senantiasa menghormati orang tua, karena sudah menjaga, memelihara kita, membesarkan kita ketika kita dilahirkan. Ya, bukan main apa yang dialami oleh orang tua kita ketika kita dilahirkan. Itu sakitnya orang tua, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Nah, anak-anakku, mari kita lihat lagi di ayat ke-16 apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ya, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada kita tiap hari, tiap malam, tiap detik. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Ya, Allah selalu menjaga kita, memelihara kita. Nah, dikatakan ditulis di dalam kitab. Ya, apa yang kita lalui. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, nah, Allah selalu menulis. Biasa ibu guru katakan, di hadapan Tuhan
ada nilai kita. Bagaimana nilai kita? Tuhan selalu menjaga, memelihara kita, menilai kita. Perbuatan-perbuatan apa yang sudah kita lakukan di dalam dunia ini. Apakah kita sudah menghormati orang tua kita? Apakah sudah kita mengasihi teman-teman kita? Apakah sudah kita mengasihi saudara-saudara kita? Dan lain-lain sebagainya. Dan apakah kita juga sudah mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya kita harus mengasihi Tuhan? Tuhan mengatakan, kalau kamu sudah mengasihi sesamamu manusia, itulah juga kamu sudah mengasihi aku. Tapi siapa yang tidak mengasihi sesamanya manusia, berarti juga tidak mengasihi Tuhan. Jadi bukti kasih kita kepada Tuhan adalah apabila kita sudah mengasihi sesama kita manusia, khususnya orang tua kita yang menjaga, memelihara kita setiap saat. Karena tidak ada seorang orang tua yang membiarkan anaknya. Begitu juga Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi senantiasa menjaga, memelihara, melindungi kita setiap saat. Nah, anak-anakku, mari kita lihat lagi di ayatnya yang ke-17. Apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-17? Dan bagiku betapa dahsyat pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya, ya anak-anakku. Dan bagiku betapa sulitnya pikirannya. Allah mengasihi kita, menjaga kita, memelihara kita. Kalau kadang kita bersalah, marilah kita meminta maaf, ya, sehingga kita senantiasa dimaafkan oleh Tuhan. Terlebih-lebih kalau kita sudah bersalah kepada teman kita, orang tua kita, atau siapapun, marilah kita meminta maaf supaya Allah juga senantiasa memaafkan kita. Karena kalau kita tidak memaafkan sesama kita, Allah juga tidak memaafkan kita. Nah, olehnya itu anak-anakku, di dalam kehidupan kita, marilah kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Khususnya pada saat ini, karena ya kita masih belajar di rumah, marilah kita mendoakan apa yang kita alami pada saat ini. Semoga apa yang kita alami saat ini yang terjadi di dunia, bukan cuma di Indonesia saja, tetapi di dunia wabah ini, semoga cepat berlalu. Tapi bukan kehendak kita yang terjadi, tapi semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Nah, itulah dikatakan sungguh ajaib kuasa-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku sekalian, tugasnya menghafal Mazmur 139 ayat 14. Jadi tugasnya nanti anak-anakku dihafal itu Mazmur 139 ayat 14 saja, nah, satu ayat saja. Karena nanti kalau dihafal semua terlalu panjang, jadi satu ayat saja, nah, ya, ayat 14 saja. Nanti kalau kamu sudah baca, sudah nonton videonya, baru dihafal, baru dijapret sama ibu guru. Nah, jadi itulah tugasnya nanti. Sudah belajar membaca Mazmur 139 ayat 14, baru dihafal. Sudah dihafal, baru divideokan. Sudah itu, kalau sudah hafal, baru kirim sama ibu guru. Nah, demikianlah pelajaran kita pada saat ini anak-anakku. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih kami angkat kepadamu ya Bapa, karena Engkau sudah memberikan waktu kepada kami di mana kami telah belajar pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus, pelajaran yang kami telah pelajari Engkau memanteraikan di dalam hidup kami masing-masing.
Khususnya kami sudah belajar bahwa keajaiban-Mu itu ajaib di dalam kehidupan kami. Olehnya itu ya Tuhan Yesus, ajarlah kami supaya menyaksikan di dalam hidup kami bahwa begitu dahsyat kasih Allah kepada kami. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anakmu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan.